Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita di pagi yang cerah ini, insyaallah ya gitu ya. Kita bersilaturahim bareng-bareng ya, saling sharing ya. Saling sharing. Mohon izin, ini kebetulan saya di pagi hari ini ketiban sampur gitu ya. Jadi mohon izin menjalankan tugas tibanan sampur. Kayak gitu ya. Ya, sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya mitir ya. Saya mitir. Ada 4 hal yang kita bahas hari ini, menggali emosi, cakap emosi, ya, menggali potensi meraih prestasi. Yang berat ini, tapi berat tapi asik. Menjadi pelatih emosi. Kira-kira nanti yang menjadi pelatih emosi siapa? Anak atau ibu atau bapak? Yang menjadi pelatih emosi anaknya atau orang tuanya? Orang tua. Ulangi. Yang menjadi pelatih yang akan dilatih emosinya orang tua atau anak? Baru ini kan. So yang menjadi pelatih emosi orang tua atau anak? Orang tua. Oke ya. Dan ini dua-dua jawabnya anak semua. Dan sini yang menjadi pelatih emosi siapa? Orang tua atau anak? Sama ternyata. Apa salah kalimatnya ya? Yang dilatih emosi siapa? Yang menjadi pelatihnya siapa? Oke ya. Jadi ada tugas yang sangat mulia daripada Bapak Ibu semuanya, bagaimana menjadi pelatih emosi. Ya, ada 4 hal. Pertama, kita menggali emosi. Bagaimana sih tumbuh kembang emosi anak itu? Teman-teman harus tahu betapa pentingnya tentang emosi. Yang kedua adalah bagaimana cakap emosi, bagaimana membangun kecerdasan emosi. Cerdas itu bukan hanya sekedar kognitif saja ya, tapi ada kecerdasan emosi yang amat sangat penting. Kebetulan saya dari Ngawi. Kalau orang Ngawi itu ngomong penting sekali itu penting gitu ya. Ini penting ini gitu ya. Oke, yang keempat, yang ketiga adalah menggali potensi meraih prestasi. Bagaimana membangun kecerdasan anak. Ya, ada 3 kecerdasan yang jadi kecerdasan itu bukan hanya rasio tok gitu ya, ada kecerdasan yang lain ya. Bahkan dari kecerdasan itu jadi 5 kecerdasan, dari 5 kecerdasan itu jadi 10 kecerdasan ya. Oke ya, yang terakhir yang serunya ini bagaimana Anda menjadi pelatih emosi. Oke ya. Jadi yang menjadi pelatih emosinya, yang jadi pelatihnya anak atau orang tua? Baru terdiam kan, orang tua. Oke ya. Loh, jangan-jangan nanti anak yang menjadi pelatih emosi, yang dilatih orang tua, kan jadi repot. Mendingan orang tua yang jadi pelatih emosi, yang dilatih si anak. Oke ya teman-teman ya. Oke, emotion dynamic ya. Ini cara mengenali, melatih anak-anak cakap emosi itu gampang sebetulnya. Gampang tak iya gitu ya. Gampang sekali. Mengenali, mengelola, meraba rasakan, clear, dah. Oke. Tapi emosi ini tidak hanya sekedar konsep ternyata. Anda nggak bisa belajar, kita ternyata nggak bisa belajar emosi itu hanya sekedar teori tok. Ya, ternyata harus praktek.
harus ada emosi experience-nya, harus ada pengalamannya. Kenapa orang-orang ya sulit sekali mengelola emosi? Salah satunya karena dia tidak ada pengalaman mengelola emosi itu. Akhirnya dia bilang, ya sudah, memang emosi udah begini, dari oroknya dulu sudah begini, tambah emosional akhirnya. Ya teman-teman ya. Jadi kalau jenengan mengasuh anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu dengan asuhan yang temperamental, hampir bisa dipastikan remaja Anda temperamental. Oke, jadi saya ulangi, kalau jenengan, ini risetnya Lisa Feldman Barrett, Anda bisa baca di buku How to Emotion Made, ya, bisa baca di jurnal-jurnal yang lainnya. 0 sampai 7 tahun, nasihatnya dari riset beliau adalah asuhlah anak itu dengan bahagia. Karena apa? Pola berpikirnya, emosi yang terjadi di usia 0 sampai 7 tahun akan membangun pembentukan pola pikir anak tersebut. Kelak ketika remaja, pola pikir itu dipakai. Ya, jadi ini jawaban para orang tua. Dok, anakku itu dulu itu bagus sekali, penurut sekali. Sekarang remaja, dinasihati sudah nggak bisa. Nih, fenomena ini yang terjadi pada diri putra putri kita. Anda asuh dengan temperamental, putra putri kita bisa jadi temperamental. Kita lanjutkan, oke? Otak kita itu ada dua, kelihatannya ada dua. Ada dua apa? Dua belahan, bukan dua otak, tapi dua belahan otak. Jadi kalau mengatakan otak itu jangan otak kanan, otak kiri. Itu katanya guru saya, Profesor Hasan Mahfud, ya, neurolog yang ngajar di UNER, ya. Beliau itu konsep salah, ya, kanan kiri. Kalau secara anatomi yang benar, kanan kiri itu ginjal. Ada ginjal kanan, ginjal kiri. Karena apa? Ginjal kanan dan ginjal kiri cara kerjanya sendiri-sendiri, tidak tergantung. Tapi kalau otak kanan, otak kiri, jangan coba-coba menjual otak sebelahan Anda. Jangan coba-coba. Loh, kalau ginjal bisa, Pak. Anda punya utang terus pasang jual ginjal, gitu ya, 10 miliar, 5 miliar, gitu ya, boleh, masih bisa kalau cocok jadi. Dan kita hanya pakai satu ginjal bisa hidup. Tapi jangan coba-coba otak, ya, karena otak itu, ya, dari sononya dari Mbah Roger Sperry tahun 1959, konsepnya itu bukan otak kanan, otak kiri, tapi belahan otak kanan, belahan otak kiri. Ada hemisferiknya, ada bahasa belahannya. Ya, kenapa demikian? Karena otak belahan kanan akan bekerja bagus kalau di backup belahan kiri akan bekerja bagus kalau di backup oleh belahan kanan. Gitu ya. Dan dibayangkan dua belahan, ya. Dan dibayangkan dua belahan, ya, gini. Jadi genggaman kita itu kita satukan gini, itu hampir menyerupai otak kita. Ya. Kalau belahannya kita ambil jadi begini. Ya, belahannya kita ambil jadi begitu, ya. Ada otak bagian dalam dan otak bagian luar. Enak kan? Jadi otak itu juga punya daleman, juga punya luaran. Seperti kita pakai baju, ada daleman, ada luaran, ya. Saya pakai daleman, pakai luaran. Bapak juga kan pakai daleman, pakai luaran. Pasti, ya. Dalemannya, nah ini fungsinya, fungsi dominannya sangat khas. Daleman otak berhubungan dengan emosi dan gerak, ya. Ada banyak fungsi lain, tapi dua aja itu, ya, biar nggak kemerungsung di otak, ya. Kita ambil belahannya, ada belahan dalam yang namanya subkortikal, ada belahan luar yang namanya kortikal. Bagian dalam disebut dengan subcortical region, gitu ya.
Bagian luarnya disebut cortical region, gitu ya. Bagian dalam tadi fungsinya berhubungan dengan emosi dan gerak. Bagian luar hubungannya dengan pikiran, bahasa dan seterusnya. Jadi kalau kita ada ngomong dasar lu, nggak pakai pikiran, itu ada benarnya. Ya, ada benarnya. Otak dalam dan otak luar. Oke ya. Otak dalam itu berhubungan dengan apa tadi? Apa? Emosi dan gerak. Otak luar berhubungan dengan apa? Pikiran, bahasa, decision making dan seterusnya. Oke ya. Cara berpikir, cara bekerja otak ketika Anda berpikir. Ya, cara kerja otak ketika Anda berpikir itu otak luar mengendalikan otak dalam. Kalau jenengan lagi baper, itu otak dalam mengendalikan otak luar. Oke, nah teman-teman tak beritahu ini, tak beritahu betul-betul tidak beritahu bahwa di otak manusia itu ada otak binatang yang nempel di manusia. Oke, ada otak binatang yang nempel di manusia. Oke, ada yang namanya batang otak, itu di kadal ada juga batang otak. Oke, otak kecil ada juga di kadal. Oke, emosi di harimau ada. Oke, jadi ada otak binatang yang rata-rata menempati otak bagian dalam. Yang rata-rata menempati otak bagian dalam. Yang dominan emosi. Jadi jenengan kalau ada temen yang emosional terus, Anda ingetin, ceng, otak binatangnya ceng, gitu ya. Karena otak binatangnya lagi panas, ya. Yang membedakan manusia dan bukan manusia itu ada di otak bagian luar, di cortical region, ya, tempatnya di depan, di belakang dahi kita. Ayo kita pegang dahi kita sama-sama. Mana dahi bu, ya Allah, dokter bilang salah ya gitu ya. Nah aku sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak langsung bingung, di mana ini, di mana ini gitu. Dahi ya, di belakang dahi ini ada bagian otak yang spesial pada manusia, spesial. Dulu kami kira otak itu sama dengan simpanse, hampir sama memang. Ya syukur gak sama ya. Kalau sama kita saingan sama simpanse. Serius sekali ya gitu ya. Jadi itu otak bagian otak yang menempati di otak bagian depan yang namanya lobus frontalis 2/3-nya ya berubah lengkukannya menjadi sebuah otak, bagian otak yang spesial yang disebut dengan prefrontal cortex. Di otak itulah, di prefrontal cortex itu membuat manusia jadi manusia. Manusia mengenali Tuhannya, manusia mengenali nilai-nilai, manusia bisa membuat pilihan-pilihan, manusia bisa membuat merencanakan. Di otak sini. Ini yang membuat manusia jadi manusia. Sehingga kalau kita ketemu Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, gitu ya, ya kan? Assalamualaikum Ustazah, gitu ya. Karena otak manusia di sini. Tidak, Assalamualaikum Ustadz. Oke? Ini otak peradaban ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau lagi sujud itu jangan hanya sekedar sujud, gitu ya. Ini salah satu yang menginspirasi saya kenapa saya belajar neuroanatomi. Ya ini salah satunya. Bisa, gitu ya. Kalau sujud ya, termasuk mendoakan agar prefrontal cortex kita ini bisa oke, gitu ya. Ya, satu-satunya kitab suci yang menerangkan tentang struktur otak, ya. Satu-satunya kalau yang menerangkan fungsi otak banyak. Semua kitab suci menerangkan fungsi otak. Kalau di Al-Quran fungsinya runut, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala tumdirun, runut, detail, itu fungsi. Tapi strukturnya, di Al-Quran ada yang nama di Al-Alaq 15-16 ya. Al-Alaq 15-16 di sana ada nasiyah.
Nasiah itu terjemahannya ubun-ubun. Ubun-ubun itu posisi anatominya, ubun-ubun itu terletak di batasan teratas antara prefrontal cortex sama lobus frontalis, ya, antara 2/3 sampai 1/3. Ubun-ubun itu, ya, jenengan kalau kayak apa sih ubun-ubun itu, Dok, ya. Siapa yang punya anak usia 1 minggu mau dipraktekin? Sama, ya. Kalau dipegang sini masih nyut, ya. Jadi jenengan jangan colokin, jangan. Loh, itu otak sama dunia luar hanya dibatasi oleh selapis kulit yang tipis. Apalagi pakai colokan aqua apa air itu, colokin langsung sedot, wah, asik gitu. Loh, itu protein luar biasa loh itu. Gitu. Ya, ini betapa luar biasanya, ya. Yang saya ingatkan adalah teman-teman jangan terjebak terlalu lama di otak bagian dalam. Ya. Kalau sudah terjebak di otak bagian dalam, segera aktifkan otak bagian luarnya. Oke. Mengapa Bunda? Bunda jawab ya. Mengapa Bunda pakai jilbab warna biru? Nah, asik. Saya suka warna biru. Ya, dipegang ya, Bun. Enaknya bertanya perempuan lagi. Boleh bertanya, Bu? Tapi nggak jos ini kalau ini. Ya, tapi nggak apa-apa, dicoba. Bunda, kenapa pilihan kacamatanya bulat, ya, terus frame-nya agak tebal? Kenapa pilihannya gitu? Karena saya suka. Ya, ini ditambah lagi ya, pandangannya lebih lebar. Oke, sekarang pertanyaannya teman-teman jawab ya. Bunda tadi, kenapa Bunda pakai jilbab warna biru? Jawabannya pun, saya suka. Kira-kira yang keluar dari mulut ini berasal dari bisikan otak luar atau otak dalam? Otak dalam. Dirubah ya, Bun. Jangan lama-lama. Otak dalam ini otak binatang. Oke ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan, ya, nggak apa-apa. Oke ya. Sekarang di pertanyaan nambah, kenapa Bunda suka warna biru ini? Ya, lebih putih gitu ya. Oke. Kenapa kalau pilihannya kok kelihatan biar lebih putih? Biar cerah. Lihat, ini sudah mulai kortikal yang bekerja. Jadi teman-teman, ya, S1-nya. Ya. Bunda, kenapa pilihannya bulat tadi? Suka saja, ya. Tapi ditambah lebarnya, gitu ya. Ini saya pakai pikiran nih, ya. Yang pertama pakai perasaan tok, yang kedua pakai pikiran. Ya. Ini saya nggak ngomong sama bapak-bapak, ngomong sama ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena otak dalamnya ibu-ibu itu struktur anatomisnya, struktur pembuluh darahnya lebih besar, lebih tebal daripada bapak-bapak. Oke ya, ntar ini biar bapak-bapak paham ini tentang ibu-ibu. Oke ya, karena struktur otaknya pembuluh darahnya banyak, berarti kalau pembuluh darah itu hubungannya dengan metabolisme, ya, dengan metabolisme, ya kan? Ya kan, ada di situ ada nutrisi, di situ ada oksigen gitu ya. Artinya kalau ibu itu sedang merasakan sesuatu, itu kalau laksana kompor bukan kompor minyak tanah. Oke, kompor LPG. Jos gitu ya. Jadi memang begitu, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau emosional, Pak, biasa saja. Ya, biasa saja. Nangis ya sayangku, ya. Teruslah menangis. Gitu aja deh. Gak apa. Ya, pesan saya pada ibu-ibu, kalau lagi emosional, kalau lagi emosional jangan ngambil keputusan. Ini aja, emosional sok monggo aja. Ya. Tapi jangan ngambil keputusan, apalagi mengatakan pulangkan aku ke orang tuaku, jangan. Ya, jangan ya. Yang kalau lagi emosional, kalau ngomel ya ngomel aja. Ya ngomel mawon. Ya kalau perlu di kamar sendirian kunci jegrek langsung ngomel semua aja. Ya, tapi jangan terus dilatih begitu. Efeknya apa? Nanti otak manusianya jenengan jadi kurang berfungsi.
Oke ya. Di surat apa itu? Di surat di Al-Qur'an itu kan Allah itu menciptakan manusia sesempurna. Tapi Allah bisa menyungsepkan manusia itu lebih hina daripada binatang melata. Nah, otaknya hewan melata sudah ada pada manusia. Kurang Anda mengaktifasinya yang mana? Gitu ya, Bun? Oke ya. Termasuk kalau memulai sesuatu, memilih baju. Oke, memilih baju jangan asal samber gitu aja. Jangan. Memilih baju boleh dirasakan, tapi terakhir adalah oh, aku ternyata kalau pakai baju ini serasi sama suamiku yang pakai baju ini. Nah, ini baru rasional. Jadi bapak-bapak, efek ini ibu-ibu kalau ganti baju lama. Ya, efek ini kalau ganti baju lama. Oke ya. So, ibu-ibu ya, otak luarnya, otak berpikirnya jangan nggak pernah dilatih. Efeknya jenengan akan kesulitan ngambil keputusan. Ngambil keputusan itu susah. Apalagi kalau anda otoriter ya, anak Anda pasti terserah Bu E aja, pokoknya terserah Bu E. Berarti Anda otoriter itu. Berarti Anda sedang menghancurkan, merusak sistem otak prefrontal korteknya anak-anak. Oke ya, saya punya pasiennya pinter tapi karena dia menggunakan narkoba cukup banyak ya, dia memilih jilbab loh Bunda, mulai jam 9 sampai jam 2 nggak bisa dia pilih jilbab mana yang dia pakai. Karena apa? Karena prefrontal korteknya, otak bagian depan otak manusianya itu lemah sekali, ya, nggak bisa decision making, tidak bisa mengambil keputusan. Ya, nah ini nanti efeknya akhirnya kita nggak bisa berpikir sempurna. Oke, kita lanjutkan ya. Ingat dua area otak ini, otak dalam dan otak luar. Otak dalam fungsinya untuk apa? Emosi dan gerak. Otak luar fungsinya untuk apa? Berpikir, berbahasa, memilih dan seterusnya. Ini dihafal terus ya. Nanti kalau ikut seminarnya Dr. Amir, ikut kelasnya Dr. Amir punya kelas neuroparenting 50 jam, belajarnya 1 tahun. Insya Allah belajar dari situ teman-teman bisa lebih cerdas jadi orang tua ya. Oke ya. Otak emosi itu dan otak motorik dalam membangun kecerdasan anak ya. Jadi ternyata teman-teman ya, ada satu aktivitas pengasuhan yang teman-teman harus kawal dengan baik ya. Aktivitas motorik dan aktivitas emosi. Ya. Dua ini ya diaktifasi oleh dijalankan oleh dua otak yang namanya otak emosi dan otak gerak ya. Saya beritahu ya teman-teman, apapun tujuan mengasuh Anda, pasti tujuan pengasuhan Anda, tujuan Anda menitipkan putra-putri Anda di sekolah Muhammadiyah, orientasinya pasti membangun kecerdasan. Benar atau betul? Betul ya. Untuk cerdas, ngapain bayar SPP mahal-mahal terus anaknya on, kan nggak mungkin. Dan Anda pasti bisa memberikan kepercayaan itu. Semuanya orientasinya kecerdasan. Oke ya. Dari semua kecerdasan di neuroscience, awalnya kecerdasan dari situ. Ada 5 kecerdasan yang teman-teman harus pahami. Ya. Yang pertama, ya, kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan rasio aja. Anda jangan bingung aja hanya mengajari anak-anak calistung aja, yang lainnya harus bingung juga. Ya, gitu ya. Karena kecerdasan ada 5, kecerdasan yang harus dimiliki anak. Ya, harus dimiliki anak. Dan ternyata kecerdasan ini kepake semua. Anak saya sekarang lagi ngambil PPDS di pendidikan spesialis penyakit dalam. Ya, ternyata dipakai ini 5 kecerdasan ini. Untung saya sudah berikan. Kalau nggak berikan berantakan ya. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan motorik. Kalau Anda ingin lebih dalam kecerdasan seperti apa, nanti kecerdasan motorik ini Anda juga belajar kecerdasan sensorik. Kalau sudah belajar kecerdasan sensorik, Anda akan belajar tentang refleks-refleks primitif, membangun sensorik yang terintegrasi bagaimana gitu. Ini para orang tua harus punya ilmu ini. Susah dok, gampang. Gampang tadi ya, gampang sekali. Oke. Kecerdasan apa? Motorik. Kecerdasan motorik ditandai dengan matangnya batang otak. Batang otak itu dicengal sini,
tempat mati, matangnya batang otak sejak anak dilahirkan. Batang otak itu salah satu komponen otak yang berhubungan dengan motorik, dengan gerak. Maka terkenal dengan aktivitas otak yang terkenal dengan ikut membangun kecerdasan gerak, atau kecerdasan kendali gerak, atau kecerdasan kinestetik, ya gitu istilah-istilahnya, ya. Jadi putra-putri Anda yang sudah lahir, yang baru lahir, bagian otak yang sudah matang salah satunya batang otak. Ini dicengol sini. Ya. Maka sejak kecil, sejak anak lahir, program pengasuhan Anda harus berorientasi dengan batang otak. Semua kebutuhan pengasuhan termasuk memberikan mainan-mainan anak dan seterusnya, semuanya harus tidak merusak batang otak. Paham teman-teman? Yang kedua, bagian otak yang pada saat lahir sudah mateng adalah amigdala. Apa? Amigdala. Amigdala itu punya panggilan lala. Jadi kalau saya biasanya kalau lagi pikirannya lagi suntuk gampang gitu ya, saya langsung ngomong sama lala, lah santai aja lah, nggak usah terlalu dipersulit, gitu ya. Ada yang namanya lala di sini? Ya, oke. Ya tidak bermaksud menyamakan nama itu. Ya, jadi begitu anak lahir, batang otaknya sudah matang yang kelak akan menjadi kecerdasan motorik, membackup kecerdasan motorik. Amigdalanya sudah lahir yang kelak akan menjadi kecerdasan emosi. Dua kecerdasan, yang satu kecerdasan gerak, yang satu kecerdasan emosi, yang ketiga adalah kecerdasan rasio, yang keempat adalah kecerdasan sosial, yang kelima adalah kecerdasan spiritual. Oke, ada 5 ya, clear ya. Kecerdasan apa pertama? Kedua, kecerdasan emosi. Ketiga, kecerdasan rasio gitu. Yang keempat kecerdasan, yang kelima kecerdasan. Dari 5 kecerdasan teman-teman, ada 2 kecerdasan yang Anda sudah harus landingkan sejak anak usia 0 sampai 7 tahun. Dari 5 kecerdasan, ada 2 kecerdasan yang Anda harus landingkan, tuntaskan. Kalau ingin Anda anak hebat, saya sudah praktekin di keluarga saya. Udah, bukan saya aja, banyak di Surabaya sini banyak teman-teman yang belajar neuroparenting. Ya. Dari 5 kecerdasan ada 2 kecerdasan yang harus landing pada saat anak usia 0 sampai 7 tahun. Lewat itu boleh dok? Boleh, tapi catatan, ada catatannya. Kalau yang mulus-mulus ya 0 sampai 7 tahun. Kecerdasan apa itu dok? Kecerdasan gerak dan kecerdasan emosi. Calistung agak masuk calistung itu. Oke ya. Calistung, kalau teman-teman bisa mengawal putra-putri Anda memiliki 2 kecerdasan gerak dan kecerdasan emosi, maka anak akan gampang sekali belajar calistung. Serius. Ya, tapi Anda kawal betul-betul ini 0 sampai 7 tahun. 0-7 tahun nggak cukup sampai nanti 12 tahun. Jadi mengasuh anak itu, Bunda, mengasuh anak itu hanya 12 tahun tok. Lewat itu Anda sudah nggak bisa mengasuh anak. Tapi yang Anda bisa lakukan adalah membimbing anak. Mengasuh itu hanya, ini risetnya sampai di Nelson, textbooknya teman-teman pediatri itu merekam ini. Ya, yang saya sampaikan itu Nelson punya riset. Ya, 0 sampai 12 tahun itu kita mengasuh anak, meletakkan dasar-dasar kecerdasan. Yang salah, yang diantaranya adalah kecerdasan gerak dan kecerdasan emosi. Oke, itu harus landing, terutama di 7 tahun. Kalau 7 tahun belum bisa, masih 12 tahun, masih diberikan waktu sampai 12 tahun. Oke ya teman-teman. Maka di 0 sampai 12 tahun itu teman-teman serius mengasuh anak, serius. Karena katanya ingin jadi generasi robadi. Ya, gimana caranya? Kawal betul-betul ngasuh di 0 sampai 12 tahun.
Kalau ini berdarah-darah memang mengasuhnya. Berdarah-darah. 0 sampai 12 tahun itu ya, kalau Anda mengasuhnya dengan menangis, tanda kutip, susah, ya terus orang tua digemblengin gitu. Ya. 21, 0 sampai 12 tahun Anda menangis, Anda akan tersenyum ketika putra-putri Anda masuk remaja. Enak sekali teman-teman kalau anak-anak udah remaja. Ya, ada 2 kecerdasan yang teman-teman harus letakkan di 0 sampai 7 tahun, delaynya sampai 12 tahun. Jadi di 12 tahun itu Anda menangislah. Hihi, gitu, gak apa-apa. Nanti ketika putra-putri Anda usia 15 tahun ke atas, Anda hehehe. Gitu. Ya. Jangan 0 sampai 12 tahun Anda hehehe. Ya. Karena begitu putra-putri Anda usia 15 tahun ke atas, Anda hihihi. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini ada pijakan ilmiahnya sudah sangat kuat. Jadi pilih. Kalau ibu-ibu ingin bisnis keluar apa-apa, sok nanti kalau sudah lewat 12 tahun. Atau diaturlah sedemikian rupa, atau punya pembantu yang punya ilmu tentang pengasuhan anak, sok monggo. Ya. Tapi ini kawal betul-betul ya untuk menjadi pribadi unggul ya. 2 kecerdasan yang harus kita letakkan di 0 sampai 7 tahun. Ya. 0-7 tahun teman-teman, 0-7 tahun otak anak sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang berkembangnya sangat pesat. Dimulai dari otak dalam dulu, baru otak luar. Otak itu berkembang ya teman-teman, berkembang matangnya itu sampai usia 21 tahun matangnya. Textbook bilang matur, ya saya ngomong matang gitu ya. Matang itu artinya sudah bisa diimprove, sudah bisa distimulus, sudah bisa diajari, itu yang saya maksudkan dengan matang. Matangnya usia 21 tahun, paling cepat 18 tahun, paling delay 25 tahun. Oke ya. Nah, otak dalam itu matangnya sampai usia 12 tahun. Otak luar belum matang. Sementara otak luar nanti fungsinya mengendalikan otak dalam. Maka teman-teman, kalau otak dalamnya itu nggak Anda letakkan dengan baik gitu ya, nanti kalau pada saat anak remaja itu otak luarnya kesulitan dia mengelola otak dalam. Maka terjadilah anak-anak remaja itu impulsif dan nggak bisa diatur, itu efeknya. Tapi kalau otak dalamnya bagus sang remaja, kreatif ya gitu ya. Jadi ini SD kreatif ini jangan SD tok gitu ya, SMP, SMA. Tapi juga jangan naik ke atas mundur juga boleh, harus TK gitu, PAUD gitu. Karena meletakkan dasar 5 kecerdasan itu 2 itu di pendidikan prasekolah. Oke, ya ini salah satu teman-teman yang harus kreatif ya. Harus kreatif ketika menghadapi ketakutan. Ya. Ketika anak menghadapi ketakutan, orang tua jangan tambah menakut-nakuti. Gitu ya. Kalau ketakutan, Anda harus buktikan. Kalau anak ketakutan itu jangan dibiarkan dia takut, nanti jadi snowball. Harus Anda buktikan. Meskipun kadang-kadang Anda akan membuktikan itu, Anda juga takut juga. Suatu ketika saya duduk di ruangan tamu, anak saya 3 itu jaraknya 1, 2 ke 3 itu agak jauh. Mereka makan di dapur, di ruang makan, sekitar jam 9 gitu ya. Tiba-tiba 3 lari ke ruang keluarga, kerupiat gitu. Terus 2 kakaknya masuk di kamar, cekikikan. Hihihi. Adiknya yang paling bungsu langsung pucat, tak pegang tangannya dingin. Dia bilang, kurang ajar ini anak-anak ini, ya gitu ya. Gitu ya. Ada apa mas? Saya bilang gitu, panggilnya mas. Laki-laki semua soalnya. Apa mas? Ada pocong ya? Pocong, gitu ya. Ini bapaknya juga agak takut dikit nih. Gitu kan. Tapi harus bisa dibuktikan. Ayo baca Yasin, baca ayat kursi, kita tangkap pocongnya. Ya pocong betul ya. Ayo udah. Ini
Di pikirannya ayahnya lagi bingung nih, pocong bener atau enggak gitu. Loh, serius. Begitu saya pocongnya di sana ya, dia bisa merem gitu, di sana ya gitu. Betul ada selebaran putih gitu. Tapi saya langsung bilang, ya Allah, gamis saya belum diambil oleh istri saya gitu. Tambah pede, kita tangkap pocongnya gitu. Betul, sampai dia di terakhir, sampai saya dekatkan di kain gamis itu ya, akhirnya dia pegang terus dia buka, lu bajunya ayah. Iya, bukan pocong kan gitu ya, cuma ini stimulasinya kebablasan sehingga anak sudah gak takut pocong lagi, Bu. Jadi jangan-jangan kena pocong betul gitu ya. Ini kebablasan ya. Dia akhirnya jadi pede. Kalau kakaknya membuli gitu ya, itu dia jadi pede banget gitu ya dengan pengalaman itu. Ya ini takut ya, kalau anak takut buktikan saat itu, karena berikutnya ada sirkuit rumah hantu di otak kita itu. Kalau ada data yang nggak masuk sempurna, otak melengkapi data-data sesuai dengan pengalaman yang pernah dia alami dulu, sehingga jadi kuat sekali. Ya bener toh, padahal itu data-data Anda ngambil mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Begitu itu cara kerja otak, namanya kalau kami dari wilayah utara memberi nama fenomena rumah hantu. Ya, kajian neurosains itu banyak sekali dari utara, Bu. Ya, dari utara. Ya, saya sama Dr. Taufik sama teman-teman jenengan kenal ya Dr. Taufik Waksoyo, sekarang adik kelas saya tapi dia lebih pintar dari saya. Sekarang dia jadi dekan di UPN. Saya sering bantu juga dekan di UPN, di veteran. Beliau jadi bentar lagi guru besar. Kalau saya udah besar, Pak. Jadi guru kecil lah gitu ya. Oke ya. Kalau sedih jenengan ngajak anak untuk mengenali kesedihan itu ya, kemudian bagaimana cara keluarnya. Nah, ini peran pelatih emosi. Kelemahannya, orang tua kadang-kadang kesulitan mendeskripsikan anak sedih atau tidak. Ini persoalannya. Ya. Terus yang ketiga, kalau marah Anda harus sulap menjadi sebuah yang dimarahkan itu menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Seperti arek-arek Surabaya itu pada saat 10 November itu kan dia marah sama Belanda ya. Sama Belanda, Inggris. Sama tanknya Inggris itu namanya Danco, akhirnya jadi makian. Ternyata katanya begitu, gitu ya. Dan dia menyulap marahnya itu menjadi sebuah kreativitas ya, peperangan yang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kalau marah sesuatu, kreatifkan. Ya, cari ide yang lain. Lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Orang kreatif itu gimana sih? Orang kreatif itu cirinya dia bisa bergeser, ya, bisa shifting. Ini teman-teman psikologi mengatakan cognitive shifting. Ya, kalau jenengan nggak bisa berpindah dari sudut pandang, berarti ada masalah di otak jenengan. Itu serius ini. Ya, jadi orang-orang yang sampai detik ini masih sulit move on, gitu ya. Ya itu hati-hati, ya di otaknya. Loh, saya pernah berapa kali ngoperasi orang yang nggak bisa move on, ternyata ada tumornya di otaknya. Ayo, oke. Jadi kalau nggak bisa move on, termasuk Anda akan marah sama anak. Aku kalau dari begini marah, Anda lihat dari sudut begini, dari sudut yang lain lagi. Kalau dari sudut yang lain kok Anda masih marah, Anda harus menghindari dari stimulus itu. Masuk kamar mandi kah? Gini, ya dilakukan gitu. Itu sembari dilatih. Oke, ya. Bagaimana menggali emosi anak ya? Prinsip daripada neuroparentingnya itu ya, emosi itu dipabrikasi di otak manusia. Jadi emosi itu bukan dari tetangga-tetangga, bukan. Dari sini. Dari dalam otak kita. Maka dari itu emosi itu bisa dilatih. Bukan emosi itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus dilatih. Kapan melatihnya? Saat Anda lagi emosional, itu di saat latihan. Ya, saat lagi emosional,
Anda bisa mengendalikan atau tidak? Gitu ya. Kalau hanya teori-teori, ya saya punya kelas namanya brain based emotional skill. Itu kalau mengajari emosi seseorang itu paling cepat 3 bulan. Rata-rata 3 bulan 4 bulan. Bisa 6 bulan dan paling lama bisa 3 tahun. Latihan lagi. Kok balik lagi sih, Dok? Ayo latihan lagi. Oke. Memang yang agak kebal emosinya perempuan. Kalau sampai perempuan latihan emosi, Bu, sabar ya, lama latihannya. Iya, Dok, latihan. Tapi kalau emosinya perempuan sudah terkendalikan, Bapak kalah. Wanita bisa cerdas, wanita bisa bijak, wanita bisa detail melihat sesuatu. Oke? Itu yang dialami oleh Cut Nyak-Dien, Laksamana Mahalayati, gitu ya. Itu membuat perempuan jadi cerdas. Maka perempuan itu kan madrasatunnya anak-anak. Kenapa madrasatunnya? Salah satu syarat madrasatun itu dia harus connecting emosinya. Risetnya Daniel Goleman ya, ada yang namanya ikatan limbik. Itu yang bisa mengikat itu perempuan. Maka kalau perempuan itu jatuh cinta, belum akad nikah nih Pak, jatuh cinta terus diputus oleh laki-laki, yang babak belur perempuan. Otaknya terjadi proses aktivasi yang sangat luar biasa gitu. Itu dengan menggunakan single photon emission computerized tomography terterakan di situ. Tapi kalau bagus, waduh, ibu-ibu yang lembut, ibu-ibu yang kalem, ibu-ibu yang tenang, hampir bisa dipastikan anak-anaknya kalem dan tenang. Ya, hampir bisa dipastikan karena basicnya sudah dapat. Karena pabrikasinya otaknya di emosi. Ini sirkuit emosi di dalam otak kita. Kalau kita benahi, ya ini yang kita benahi. Ya teman-teman. Oke. Tahapan perkembangan ya, tahapan perkembangan emosi itu ya, mulainya dari emotional brain. Jadi pada saat anak-anak teman-teman ya, anak-anak masih kecil telah usianya berapa pun? 2 tahun. Oke. Anak-anak masih kecil tuh ya, Anda harus siapkan komponen otak emosi sesempurna mungkin. Komponen emosi yang tadi, ini komponen emosinya. Ya, ini ada amigdala, ada hipokampus, ada hipotalamus, ya, ada otak cingulatus, ada prefrontal cortex. Ngomong apa ini dokter? Dengar ya pokoknya. Dengar ya, yang penting ya. Jadi pertama harus siapkan struktur otak emosi. Ya. Pengalaman kami di bedah mayat ya, itu kita temukan orang-orang yang psikopat itu amigdalanya lebih kecil dari rata-rata. Artinya apa? Dia bisa jadi dalam proses perkembangan otak amigdala itu tidak terbackup dengan nutrisi yang bagus, bisa jadi. Atau trauma-trauma yang lain menyebabkan tumbuh kembangnya amigdala tidak sempurna. Ya teman-teman ya. Jadi pertama yang Anda siapkan nutrisinya. Nutrisi teman-teman. Nutrisi yang bagus untuk otak anak terutama itu ikan laut, ikan darat, ya, ikannya bisa dibuatin apa saja. Ada yang anak makan ikan tapi nggak mau kalau ada kepala ikannya, kan gitu kan. Anda bisa potong-potong buat jari-jari, ya, goreng asam manis, ada, ya, gitu ya. Yang penting sukanya ikan. Ya. Saya ngumpulkan orang ahli-ahli di dunia pun. Saya ngumpulkan referensi ahli-ahli dunia. Salah satunya Habibie. Ya, salah satunya Habibie. Habibie itu lauk yang paling dia sukai itu ikan. Ya, ikan. Terus kemudian berikutnya sayur-sayuran. Jadi teman-teman jangan bisa baca ini di buku birunya Habibie. Ya, Habibie itu suka makan ikan, sayur-sayuran. Salah satu sayuran yang dia suka itu tinutuan. Ya, tinutuan itu bubur Manado. Bubur Manado itu pernah jadi juara nasional ya, dengan gizi yang sangat bagus ya gitu. Itu disukai oleh Habibie ternyata.
jenengan siapkan ya anak-anak ikan, jangan ikan tempe, jangan ikan tahu ya, jangan. Tapi boleh juga tempe keren tempe ya, tempe. Tapi ikan beneran lah gitu ya. Kalau di darat kan bisa gurame, bisa apa namanya patin, bisa nila, bisa ya, oke ya, dan seterusnya. Oke ya, emotional brain, oke. Yang kedua labeling. Anak-anak harus dikenali emosi. Nah, ini emosi takut. Nah, ini emosi marah. Nah, ini emosi sedih. Nah, ini emosi senang. Nah, ini emosi jengkel, gitu ya. Harus dikenalkan. Oke? Yang ketiga adalah ini penting sekali, emotional experience. Pengalaman emosi. Ya. Jadi teman-teman 0 sampai 7 tahun khususnya. Terus kalau lewat 8 tahun, 9 tahun ya, hampir ke 10 tahun ini kawal dengan benar ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya kemarin lihat di sekolah kreatif ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 cara belajarnya masih dengan bermain ya. Bagus itu Dok, bagus sekali. Karena teman-teman, anak-anak itu untuk mematangkan kecerdasannya, kecerdasan rasio. Lihat, kecerdasan rasio ada di otak dalam atau otak luar? Otak luar atau otak dalam? Otak luar ya. Untuk mengasah kecerdasan rasionya anak itu caranya gimana? Caranya melakukan aktivasi gerak. Jadi bunda jangan ngomong anakku biar diam aja, nggak boleh, itu merusak otak anak. Nah terus nanti anak-anak dengan gerak membuat dia bisa duduk manis. Karena duduk manis itu ada namanya motorik kontrol. Anak kalau nggak pernah dilatih gerak, sistem motorik kontrolnya kagak bisa berjalan. Ayo, oke, salah kan? Maunya anakku itu diem, kok kagak, anak bergerak ya, jangan takut hiperaktif. Tandanya hiperaktif anak itu kalau dia yang gampang ya ini ya, tanda-tanda yang gampang gitu ya. Kalau anak itu bergerak terus tangannya itu nyamber kanan kiri, grombyang, nah itu Anda mulai perhatikan, waduh hiperaktif ini. Tapi kalau dia kesana kesini terus melihat sesuatu, dia melihat, perhatikan, dia balik lagi, dia perhatikan, itu jos itu. Oke. Itu jos. Anak saya itu usia 2 tahun itu jungkir balik, dan balik lagi. Istri saya, saya bilang biar aja. Gitu. Yang penting jungkir balik yang bagus ya gitu ya. Nggak patah lehernya gitu, saya amati gitu ya. Jungkir baliknya ternyata itu latihan-latihan proproseptik, latihan-latihan vestibular. Oke. Kemarin di sana kan juga ada tali temali itu untuk latihan vestibular ya. Di ini sekolah Muhammadiyah ini sekolah alam ini sebetulnya, tapi di kota. Ya, ini kalau tempatnya Tarsan ya Tarsan di kota gitu ya. Tapi keren, oke ya. Oke. Jadi cara mengasah kecerdasan anak itu teman-teman ini perhatikan betul-betul ya. Anda harus latihan gerak pada anak. Jadi maka kecerdasan gerak itu kenapa penting sekali? Karena kecerdasan gerak itu membangun, ini gak ada flip chart ya Pak? Oh enggak ya, lupa aku tadi pesen nih ya. Enggak ada apa namanya gerak itu akan membangun kecerdasan emosi. Tak beri contoh ya. Anda visualkan. Di sini batang otak sama otak kecil. Oke ya. Di sini batang otak sama otak kecil ya. Tempatnya di sini ya. Batang otak kecil, otak dalam, otak luar. Otak dalam, otak luar. Keras dong. Dalam. Oke ya. Siap ya. Dari otak dalam. Batang otak dan otak kecil. Ya, batang otak kecil fungsinya untuk gerak, mengkoordinasi gerakan, membangun keseimbangan, mensinergikan gerakan ya. Otak dalam
ya. Di sini otak luar. Oke. Otak luar fungsinya untuk apa? Berpikir dan berbahasa. Di sini ada prefrontal cortex, di sini ada lobus parietalis, di sini ada lobus frontalis, di sini ada lobus temporalis di sini untuk belajar dan seterusnya ya, untuk berpikir dan emosi ya. Aktivitas kognisi, matematika ya, membaca, calistung ada di sini. Oke? Ternyata teman-teman, rangsangan-rangsangan gerak membuat batang otak sama cerebellum di sini bergerak dengan bagus, ya. Ternyata dari sini nih teman-teman ada kabel yang menuju ke sana. Ada kabel, ada saraf, ada gelontoran saraf, namanya tractus cerebellocorticalis atau corticocerebellar. Ya, ada gelondongan saraf. Jadi pada saat Anda bergerak di sini, ya, sesungguhnya sedang memanasi otak bagian kortikal bagian luar. Ini bukan untuk anak-anak kecil saja, Bunda. Ini sekarang perusahaan-perusahaan besar selevel Apple, selevel besar dunia, dia mengharuskan karyawan-karyawannya itu sebelum ngantor jogging dulu 10.000 langkah. Nah, clear kan? Ini sampai tuwek. Ini juga Anda buktikan kalau Anda resah dan gelisah, ya, jangan ngumpet di dapur, jangan, ya. Anda resah dan gelisah, keluar jalan kaki, muteri komplek, nanti kan fresh, ya, nanti kan fresh, ya. Coba ya ini ya, dan ini sudah pembuktian secara ilmiahnya sudah wakeh lah pokoknya. Teman-teman bisa melihat di Google bagaimana cara menstimulasinya. Oke ya, clear ya. Efeknya jadi pembangunan emotional experience. Setiap emosi akan dimaknai. Karena apa? Karena otak luarnya fresh. Fresh itu punya ide, punya sudut pandang, gitu loh kan. Mau marah, oh yos, anakku lagi nggak enak badan, ya wis nggak apa-apa. Kan gitu kan, anak-anak kadang rewel, bunda baru pulang kerja capek gitu kan, rewel. Yang terjadi adalah tandunya sudah mulai muncul satu-satu. Jangan biarkan ini sungunya muncul satu-satu. Anda harus maknai dengan kortikal yang cerdas tadi, ya teman-teman ya. Ya, lihat ini, sistem emosi itu bekerjanya sangat luar biasa. Emosi perlu dikenali, prinsipnya ya. Emosi perlu dikenali dan dilatih hingga membentuk yang namanya emotional experience, pengalaman emosi. Nah, kalau anak-anak ini pengalaman emosinya enak, udah pengalamannya emosinya bahasanya bahagia, maka dia konsep itu akan terbawa terus ya, masuk di dalam satu sistem namanya pola berpikir. Pola berpikir itu akan dipakai terus, terutama pada saat remaja. Pada saat remaja nanti banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami oleh remaja itu. Dia gunakan ini tekanan-tekanan itu. Oke ya. Jenengan jangan bangga aja anak pinter tok, jangan. Pinter ya bisa lah kalau cuma makan minum, kerja buat kandang biasa-biasa bisa. Tapi begitu akan terbang tinggi, gak bisa dia. Anak saya ketika akan masuk PBDS di bulan pertama itu sudah ngomong gini, ya gak mampu ya. Cerdas padahal. Dia itu saya senangnya kalau masuk PBDS begitu biasanya 3 kali tes ya baru masuk rata-rata. Alhamdulillah anak saya 1 kali tes masuk gitu ya. Dapat beasiswa lagi. Di awal-awal, minggu-minggu awal gitu, bulan pertama mau keluar. Berat ya, beratnya apa? Harus nangani 300 pasien tiap hari, nggak pernah makan, nggak pernah tidur, nggak usah tidur, mandi aja nggak. Saya lihat di rumah sakit, betul ternyata dia lagi membuat status temannya yang lain atau perawat yang lain menyuapi makanan karena dia belum makan. Oke. Yang saya bantu dia ini anak udah dewasa ya. Yang saya bantu dia bukan kognisinya, yang saya bantu dia mengaktifasi emotional experience,
pengalaman emosi. Ya, teman-teman jangan nganggap enteng ini pengalaman emosi. Jenengan kalau mengasuh anak, ketika anak berprestasi, mendapatkan champion, prestasi apa saja, tidak harus juara, tidak harus juara kelas, prestasi apa saja, Anda harus bisa membantu mencatatkannya, men-save-kan dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dalam bentuk apa-apa kalimat dan seterusnya. Mungkin kalimatnya akan ditempel situ, ya. Itu menjadi the championnya dia. Harus Anda buat sedemikian rupa, bisa dalam bentuk cerita sang champion, gitu ya. Dalam cerita yang notabene adalah putra Anda atau putri Anda, gitu ya. Champion itu akan diendapkan di dalam dirinya, dia menjadi pengalaman emosi yang kelak akan bisa di recalling. Namanya recalling the champion. Itu kadang-kadang kita duduk sama anak-anak gitu ya, anak-anak sudah mulai males gitu ya, kita ingatkan tuh championnya dia, langsung geregah begitu, bos jerantal, gak karu-karuan deh. Itu caranya teman-teman. Loh, saya itu dulu tahun 85 saya masuk kedokteran itu di Kabupaten Ngawi itu saya sendiri yang masuk kedokteran. Saya dari desa sangat tertinggal namanya Legowetan, ibu saya guru madrasah ibtidaiyah. Ya, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Sampai sekarang saya tetap baca doa Pak Harto karena salah satu yang memberikan beasiswa saya Pak Harto, gitu ya. Ya sudah dengan segala kekurangan dan kelebihannya dia, gitu ya. Akhirnya saya sekolah dokter. Anaknya guru madrasah ibtidaiyah. Selesai. Ya, alhamdulillah ya sudah. Akhirnya dapat beasiswa, dapat diskon SPP dan seterusnya, gitu ya. Nah, ternyata champion saya itu bukan pada saat saya masuk kedokteran. Yang teringat, champion saya itu ketika saya juara 1 baca puisi kelas 4 SD. Nanti anak-anak jenengan kalau Anda latih, dia bisa memanggil champion itu. Dan dia menjadi anak-anak yang bisa yang namanya self motivation. Self motivation, bukan hanya sekedar motivasi. Self motivation. Waktu itu saya baca puisi, saya kalau ngomong cerita ini langsung merinding, Pak. Karena apa? Hormon saya di kala itu muncul semua ini. Dia sedang recalling dopaminnya, serotoninnya, endorfinnya muncul semua ini. Nah, sudah merinding ini. Ya, puisinya judulnya Hujan. Hujan, kemarin daun-daun layu, sebab lama hujan itu tidak turun. Semalam hujan turun sangat lebat, halaman basah, daun-daun basah. Sawah dan selokan berair, petani bergembira, itik bersukaria. Cuma begitu tok itu puisinya. Tapi puisi itu saya yang buat. Terus diiringi dengan musik, katanya puisinya natural. Kelas 4 bisa buat itu katanya natural. Itu tok, Bu. Tapi itu betul-betul menjadikan saya the champion. Masing-masing anak punya, ya. Anda bisa gali, kemudian Anda latih, kelak itu akan menjadi pemantik dia ketika dia lagi roboh. Ya. Ketika dia jangan nunggu motivasi dari orang lain. Anak harus bisa motivasi diri sendiri. Oke ya? Kita lanjutkan yang terakhir, ya. Ini masalah latihan teman-teman yang pertama belajar tentang mengenali emosi itu minimal 5 emosi dasar ini teman-teman kenalinya. Minimal emosi dasar, ya. Takut, katanya Paul Ekman, takut itu mbahnya emosi. Semua emosi sumbernya dari takut, ya. Di bawahnya takut itu ada cemas, ya. Maka setiap Anda merespon sesuatu pasti ada perasaan cemas ini, ya. Maka salah satu latihan untuk mengelola emosi itu latihan cemas, ya. Latihan mengelola cemas, marah, sedih, senang, dan jengkel, ya. Anak-anak usia 1 tahun 7 bulan ini otak bahasanya sudah mulai broka wernik, terutama brokanya, ya, udah mulai. Jadi jenengan asah terus, ya, dari 1 kata, 2 kata. Jangan suruh melatih gadget, jangan, ya. Latih sendiri. Kalau melatih anak bahasa itu, ya, Anda harus di depannya anak, biar mulutnya ini bengkoknya apa-apa bisa dicontoh. Karena cara anak belajar dengan cara menyontoh gitu, menggunakan mirror neuron. Oke, ya. Yang terakhir, ya, bagaimana menjadi pelatih emosi, ya. Bagaimana menjadi pelatih emosi.
Oke, ada satu ini teman-teman kalau di kelas di sekolah neuroparenting dilatih juga untuk menjadi seorang coach ya. Sekarang lagi running kelasnya. Latihan-latihan ini nanti bulan Oktober ya kurang lebih ya. Ada satu konsep namanya site laba. Namanya site laba ya. Site laba itu berasal dari ya, S-nya itu sadari. Jadi teman-teman kalau ngelola emosi harus sadar. Ya, harus sadar, termasuk sadar Anda sedang emosional. Aduh, aku lagi emosional, gitu ya. Termasuk itu, ya. Kemudian E-nya harus langsung sekarang amati, ya. A-nya itu amati, ya. Sadar, amati. Dan pada saat mengamati, ya, otak kortikal Anda harus bekerja. Bukan otak subkortikal, bukan otak dalamnya yang bekerja, tapi otak luarnya yang bekerja. Ya, Anda lihat kelebihannya anak. Jangan melihat kekurangannya anak. Cari akalnya ini ketika anak ini lagi rewel ngerepotin orang tua, dasar anak ya. Jangan gitu. Jangan diikuti, langsung segera dipindahin, di shifting. Ya. Kalau jenengan nggak terlatih gitu, latihan terus. Karena itu bisa dilatih. Ya, yang berikutnya empati. Anda ikut meraba rasakan emosi anak. Anak lagi gelisah gitu, Anda ikut merasakan. Tapi maksudnya Anda ikut memahami bahwa anak lagi merasakan itu. Oke ya, jangan simpati. Oke, jangan simpati. Kalau simpati Anda masuk di dalamnya. Kalau empati Anda memahami aja. Oke ya. Langkah berikutnya adalah meneguhkan, menghargai emosi anak dengan memberikan labeling, ya, dengan memberikan labeling. Jadi anak harus dikenalkan label-label itu, hingga akhirnya anak itu kenal. Cara mengenalkan label anak 5 emosi tadi gampang sekali teman-teman. Itu anak usia 3 tahun, 4 tahun sudah bisa. Ya, di tempat mainannya Anda print, ambil di YouTube, di Google, ya. Anak yang marah model berapa, model gimana, Anda print, cereng, tempel di dinding atau tempel di mana. Anak lagi emosi sedih, Anda print, cereng, Anda tempelin di mana. Udah di tempatnya anak bermain itu, nggak usah Anda ajari dulu. Oh ini takut nak, oh ini sedih, kagak, taruh aja situ, letakkan aja di situ. Nanti begitu masuk 4 tahun baru Anda mulai. Ini takut, ini sedih, ya gitu ya. Kalau sudah begitu nanti dia akan resek di luar tuh. Ada di mall gitu, ada orang ngelamun, ya ngelamun dia. Jangan tuting-tuting gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan tuting-tuting. Pokoknya ngomong aja, bisik ayah. Ya di sana itu ada yang sedih ya, yang mana? Pernah satu kali itu engkel-engkelan antara sedih sama cemas. Dia yakin banget sedih, saya yakin sekali cemas, sampai suruh mendekat sama orang itu, sampai ngelihat, cemas kan ya, oh iya, sampai gitu kadang-kadang. Jadi anak itu semakin resek begitu semakin bagus, terutama anak usia 4 tahun ya, semakin resek semakin bagus. Oke, kemudian dan Anda berikan batasan-batasan, boleh begitu, gitu ya. Dan batasan yang Anda berikan sesuatu yang lebih menyenangkan pada anak. Ya, prakteknya ini ya, ada satu kisah ya. Ibu Jasmine adalah kepala bagian di salah satu perusahaan di negeri ini. Merasa sudah terlambat untuk pergi ke kantor, padahal 40 menit kemudian telah direncanakan rapat rutin pimpinan perusahaan itu. Saat ini Ibu Jasmine sedang meminta dengan sedikit memaksa Joni, anak semata wayangnya yang masih berusia 3,5 tahun, untuk mengganti pakaiannya agar dapat segera ke tempat orang tua Ibu Jasmine yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya untuk menitipkan anaknya, untuk menitipkan si Joni tadi. Oke ya. Setelah cepat-cepat makan pagi dan ribut sedikit mengenai pakaian mana yang akan dipakai,
Dan di bawah Joni pun jadi tegang. Ia tidak peduli ibunya harus menghadiri rapat dalam waktu 45 menit lagi. Kata Joni, "Ibu, Joni ingin tinggal di rumah saja dan bermain sama ibu." Wah, jenengan gimana kira-kira kalau jadi Ibu Yasmin? Gitu kan? Ya. Ketika Ibu Yasmin mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena ibu harus pergi ke kantor dan tidak bisa ditunda karena harus ikut rapat di kantor sekarang, maka ketegangan mereka mulai memuncak. Joni pun menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis keras-keras dan mengatakan, "Ibu, gak boleh keluar." Jangan jadi ibunya gimana? Pusing ya seterusnya ya. Oke ya. Ini jadi renungan. Ya, jadi renungan dan teman-teman bisa WA ke saya ya. Jawabannya ini dok, gitu ya. Mohon izin Dr. Amir Zuhdi. Ya, silakan. Mohon bertanya terkait dengan pola asuh anak. Apa yang disampaikan oleh Dr. Zuhdi tadi, ada pola asuh anak yang salah akan berdampak pada usia remaja. Mohon maaf dokter, ketika pola asuh anak di usia 0 sampai 7 tahun ini kita sudah salah, bagaimana cara mengantisipasi atau memperbaiki diri agar kesalahan fatal di usia dewasa itu tidak akan terjadi? Langkah apa saja yang kita perbaiki untuk mendidik sehingga pola asuh yang kita terapkan bisa akhirkan dengan kebahagiaan di usia dewasa ya. Ini anaknya usia berapa, Bu? Kebetulan anak saya di kelas 2 sama kelas 5, usia 7 sama 11. Oh, gampang kalau itu. Yang lebih sana lagi. Ya. Masih 2 itu. Anggap aja usianya 15 tahun ya. Ya, okay. Caranya ya, jadi yang JOS itu memang harus mengikuti tahapan tumbuh kembang otak. Jadi bersyukur banget ya, Allah itu luar biasa ya. Allah itu sayang banget gitu ya. Allah memberikan konsep pengasuhan ya, dan konsepnya real gitu ya. Konsepnya bisa dipelajari gitu ya. Yaitu apa? Human brain development. Otak itu tumbuhnya tidak jenggelek langsung sempurna. Tahap demi tahap. 0 sampai 7 tahun, di atas 7 tahun sampai 14 tahun ya, 15 tahun sampai 21 tahun. Tahap demi tahap. Masing-masing ada prioritasnya. Ya. Oke. Nah, anak-anak yang hebat itu kita asuh sesuai dengan tahapannya tumbuh kembang ini, ya. Karena otak itu cara berkembangnya juga runut, ya 1, 2, 3 gitu ya, runut. Ya, sehingga kita ikutin. Nah, kalau sudah lewat itu gimana dok? Ya, kalau sudah lewat itu gimana dok? Kalau dulu namanya stimulasi, kalau sudah lewat namanya intervensi. Ya. Tentunya beda ya penanganannya. Kalau bentuk stimulasi ya gitu sama intervensi. Oh, intervensi berarti ada waktunya ya, ada jamnya lebih panjang lagi ya gitu, cenderung lebih tanda kutip menyiksa gitu ya, tanda kutip ya menyiksanya gitu ya. Seperti misalnya anak remaja yang cara berpikirnya itu tidak terintegrasi gitu ya. Cara berpikirnya kaku, susah shifting dan seterusnya. Ya, salah satu yang harus dia latih lagi adalah berangkang. Anak-anak yang seperti itu hampir bisa dipastikan dia nggak pernah berangkang. Berangkang? Tahu kan? Ini bahasa Ngawi tapi nggak tahu Surabayaan apa. Berangkang ya, berangkang. Merangkak itu bukan latihan untuk berdiri, bukan. Merangkak itu sistem berpikir yang pertama kali, yang di awal katakanlah gitu, yang dimainkan oleh anak. Proses berpikirnya melibatkan proprioseptik, melibatkan vestibularis, melibatkan taktil, minimal 3 itu merangkak.
Maka anak-anak remaja yang kayaknya pikirannya kaku, salah satu latihan yang saya berikan sama dia adalah berangkang. Remaja berangkang, gitu ya. Jadi selain berangkang, berenang, gitu ya. Jadi ada teknik-teknik Buddha, ya. Kalau awalnya tadi saya katakan ya, awalnya stimulasi, kalau bisa ikut dengan tumbuh kembang otak anak ya. Kenapa intervensi itu bisa? Di otak itu ada satu sistem namanya neuroplastisitas. Ya. Otak itu lentur banget, otak itu plastis banget. Cuma catatannya, kalau pada usia anak-anak Anda akan mudah sekali merubah otak anak. Merubah apa? Merubah struktur neuronnya. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah 14 tahun ke atas, 15 tahun ke atas ya, dia sudah ada mindset, sudah ada belief yang membuat sistem ini jadi kaku, jadi rigid gitu ya. Maka salah satu syarat utamanya adalah remaja itu harus menyadari bahwa perilakunya itu gak baik buat dia, itu dulu. Kalau tidak ada kesadaran dari remaja kagak bisa dirubah ya. Harus ada misalnya saya pernah nangani seorang manajer ya, yang dia bangga dengan marah. Dia usianya udah 44 tahun ini. Nah, ini yang seru ini. Kenapa Pak marah? Saya bangga marah. Kenapa bangga marah? Kalau marah saya dihormati. Saya kalau marah dihargai gitu. Cuma ketika dia efek marahnya itu dia dikeluarkan dari perusahaan, baru dia berpikir, aduh, nanti istriku makan apa? Nanti anakku yang lagi sekolah biayanya dari mana? Dari mikir terus gitu ya. Ya kebetulan ketemu saya, singkat cerita, akhirnya dia menyadari bahwa marahnya itu bermasalah, baru bisa diperbaiki. Ini syarat utama. Syarat utama dia awareness, sadar terhadap apa yang dia lakukan. Yang kelainannya apa? Misalnya pada anak-anak, pada remaja itu emosional. Remaja itu begitu dirangsang langsung emosi. Ya. Ini bahasa di kami emosi senggol bacok, ya, senggol bacok, gitu ya. Jadi reaktif banget ini, ya. Bisa dibenahi, bisa, asal remaja itu menyadari bahwa senggol bacoknya itu mengganggu dia. Jadi syarat pertama dia sadar bahwa itunya salah, ya. Kemudian dari situ kita evaluasi. Kadang-kadang kita minta bantuan sama teman-teman okupasi, ya. Kita minta bantuan untuk mengevaluasi dia gangguannya di mana, kurang oke-nya di mana, gitu ya. Kurang oke-nya di mana, baru di situ latihan, ya. Oke, itu satu blok, satu grup yang harus diberesin oleh anak-anak. Ya, sudah selesai, Dok? Belum. Karena ada satu blok lagi yang harus diselesaikan. Siapa? Orang tua. Orang tuanya bermasalah enggak? Ya, 15 tahun kan masih sama orang tua kan gitu kan. Jadi ini terapi menyelesaikan persoalan harus lihat tahunnya dan dia sudah menikah atau apa. Kalau 15 tahun kita cek lagi orang tuanya. Orang tuanya akan membackup enggak proses perbaikan anak itu. Maka orang tua harus membenahi emosinya, cara berkomunikasinya, cara menatapnya dia, cara memberikan perhatian pada anak tersebut harus dirubah. Dan ternyata yang paling bermasalah sekarang bukan anaknya, ternyata orang tua. Ini serius, ini dikeluhkan oleh teman-teman psikiater remaja. Aku pusing Dok kalau ngurusin remaja, ya apa? Begitu ada urusan ternyata ada cantolan sama orang tuanya bilang aku sudah membayar masa suruh ikut, udah gitu. Alah, repot lah, udah kalau begitu, kalau sudah begitu sudah nggak bisa diperbaiki, ya. Akhirnya sampai ada ya anak yang satu, udah Dok, aku melupakan orang tuaku, aku ingin memperbaiki. Caranya gimana? Ya jangan pulang di rumahnya, cari rumah lain, gitu. Baru akhirnya memperbaiki gini. Dan itu ada juga gitu ya, saking kuakunya orang tua, ya. Jadi secara garis besar dua itu pun
dibenahi. Kalau 2 itu oke, cepet sekali akselerasinya. Ya, saya dulu Bunda, teman-teman tahu bagaimana orang Ngawi, Madiun, Magetan, Pacitan, bagaimana mendidik anak. Ya, saya dulu, ya ini membekas ini serius ya. Saya sampai masuk ke dokteran itu minder waktu itu, membekas banget, secara emosional. Intelektualnya oke, tapi emosional saya memang sempat babak belur gitu ya. Saya dulu kalau nangis ya, saya diikat oleh bapak saya di bawah meja, diikat tangannya begini. Sambil bapak bawa pecut, diam enggak, sampai matanya pelilik-pelilik dan sebagainya. Kalau masih nangis terus, saya diangkat dicelupin di jeding. Teman-teman tahu kalau di Ngawi Madiun itu jeding tahu jeding? Bak mandi itu ya, anak-anak kecil kelelep pasti. Kan gitu dilep. Itu membekas terus sama saya, dan itu ternyata menginspirasi saya dalam mengasuh anak. Anak melawan saya ikat di bawah meja. Gitu ya. Tapi saya belum sempat anak saya celupin di jeding karena bak mandi saya di rumah cuma kecil. Kalau sampai besar kayaknya tak celupin itu kan. Alhamdulillah ini menjelang ya nggak disangka ya, setelah acara itu Bapak kembali ke rahmatullah ya gitu. Saya bangga sekali dengan bapak saya. Bapak saya itu ngomong gini, Mir Reneo, iya Pak, galak banget Bu. Dulu musim paton, tahu paton? Dulu di era saya itu kalau anak-anak patonan car gitu, masih azan, Allahu Akbar kok masih paton, bapak bawa pecut tuh, wus, kalau nggak kena mesti kena tuh geger, azan masih paton, jedar gitu, walah edan dong kayaknya, gitu. Nah bapak saya manggil Mir Reneo, iya Pak. WC tapi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa ya gitu ya. Kok dengarin nih bapak ini bahasa Jawanya kok rodok halus. Bahasa Indonesianya begini, kalau jenengan kan nggak terlalu tahu bahasa Jawa halus. Sombong. Mir kesini ya Pak. Amir masih ingat dulu kalau Amir nangis, Amir saya ikat di bawah meja tangannya, iya Pak. Terus Amir saya celupin, Amir dijeding, iya Pak. Amir hafalan gini, hafalan nih, salah cetok ini, nggak boleh di sini, harus balik lagi. Ya Allah, gitu ya. Untung Allah memberikan nggak sampai memar, nggak sampai hancur gitu ya. Ya sembuh ya, pokoknya gitu ya. Dia ngomong kalau ngaji salah cetok gitu ya. Saya ingat Mir, tasik Pak. Gitu. Dia bilang itu salah semua ya Mir. Nah, itu salah semua. Bapak njaluk ngapuro gitu. Itu saya, terus bapak bilang, oh coba prakteknya sama cucuku ya Bir. Duh, udah terlanjur Pak. Tapi saat itu saya melakukan satu proses perubahan yang amat mendasar sekali dengan diri saya. Saya harus rubah ini anak saya. Anak saya yang di kedokteran itu, dia pernah ngajar orang, dia taekwondo ya. Dia ngajar orang hampir mati Pak. Hampir mati. Cuma ternyata ya bosnya yang berurusan itu ternyata teman saya gitu. Yang penting nggak mati. Kalau mati berurusan lain gitu. Hampir itu ya, aduh. Saking dia nggak bisa. Kalau dia anak saya itu kalau ngamuk itu self kontrolnya susah sekali. Ya. Padahal tendangannya taekwondo kan wah kena kepala dan seterusnya kan gitu kan. Terus ya dari situ saya langsung menemui anak saya bahwa saya ngomong sama Mas, saya nyampaikan persis yang disampaikan oleh bapak saya ke saya dan ayah minta maaf. Saat itu anak saya ngomel sama saya. Ngomel ya sudah. Cuma dia heran, ayah diomelin kok biasanya ngamuk. Tapi ayah kok gitu ya. Istri saya, ayah sudah mulai berubah. Ayah sudah mulai berubah. Ini peran istri nih, ya. Peran istri saya agak keras tapi agak lembut ya, jadi berimbang kayak gitu ya. Dan saat itu terjadi perubahan yang sangat drastis ya. Latihan-latihan emosi. Anak saya pintar bermain musik, mungkin salah satunya itu ya. Salah satunya itu untuk mempercepat perbaikan. Jadi Bunda gitu ya, dua kubu diperbaiki. Ya praktek ya, tapi yang susah itu sekali lagi orang tua. Kalau egonya udah memuncak, susah banget ya, harus dibongkar di situ.
Nggih, pun. Lanjut ya. Dok. Lanjut. Oke. Oke, sampai jam 11 tet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dok, saya mau nanya, bagaimana pola asuh kita untuk mendidik anak kita supaya pada waktu mereka sudah melakukan suatu prestasi sekecil apapun atau ibadah, kan kita pasti mengasih reward, entah itu minimal dengan pujian ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita memberikan reward itu supaya anak itu tidak muncul rasa ujub, Dok. Iya. Tidak merasa lebih baik dari yang lain. Iya. Jadi supaya tetap rendah hati namun tidak rendah diri. Iya, betul sekali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat tapi panjang nih, mohon izin yang jawab Ustaz. Di neuroparenting itu ada konsep permata insan. Jadi prinsipnya kita mengasuh anak itu, anak jadi permata gitu ya. Asik kan? Permata insan. Permata itu singkatan dari perhatian, manya mandiri, tanya cinta. Jadi jenengan mengasuh anak ini pertama harus memberikan perhatian, ya. Yang kedua membiarkan anak mandiri, terus bungkus dia dengan cinta, ya. Permata insan, perhatian, mandiri dan cinta. Insannya berikan dia aktivitas bermain, ya. Belajarnya pun bermain, ya. Belajarnya pun bagian bermain. Insan, S-nya sosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jangan disuruh di rumah aja ngumpet, duduk di sofa gitu ya. Jangan, suruh berinteraksi. Ya, sosialisasi. Ya. Terus insan, A-nya itu aman, pastikan aman, otaknya tidak rusak. Memberikan mainan-mainan sama anak, orientasinya juga mainan ini ngerusak anak atau enggak, rusak otak anak atau enggak. Termasuk jenengan memberikan mainan gadget pada anak-anak, ini ngerusak otak atau enggak. Ya. Ternyata risetnya anak-anak itu enggak butuh gadget. Yang butuh gadget itu mamanya. Ya. Mamanya, anak-anak enggak butuh. Anak-anak justru butuhnya apa? Butuh apa namanya? Mainan balok, ya, butuh Lego, gitu itu anak-anak. Gadget gak butuh, ya. N-nya nyaman, jadi aman, nyaman. Perhatian, mandiri, cinta, bermain, sosialisasi, aman dan nyaman, ya. Saya akan memberikan satu yang namanya perhatian, ya. Otak anak itu butuh perhatian, ya. Perhatian yang dimaksud isinya dua, pengakuan dan penghargaan. Nih, pengakuan dan jadi anak-anak kemarin ada yang cerita, Dok, ini anak-anak ini kok suka mukul terus nih. Ya, saya pernah menangani anak resek banget ya di sekolahnya itu suka nyembunyiin sepatunya teman-teman yang lain gitu ya. Wah, dia senang sekali kalau disembunyiin terus kemudian nggak dapat dulu, anak itu senang sekali. Nyembunyiin pensil apa gitu ya. Wah, resek banget. Dia ternyata anak tunggalnya seorang pengusaha besar di Jakarta. SPP-nya, dia sekolah SPP-nya kalah ini kalau ini SPP-nya SD itu 4,5 juta. Jadi boleh dinaikkan ini kayaknya. Jangan gitu ya. 4,5 juta dia SPP-nya itu anak itu. Jadi dia anaknya orang kaya. Ternyata anak itu ya bapak ibunya semua bisnis. Dia kurang perhatian. Setiap dia bisa menyembunyiin sepatunya teman-temannya, gurunya kan, kamu lagi. Dia merasa dapat perhatian. Perhatiannya itu ya, ini udah masuk dalam sirkuit reward. Perhatian itu ditangkap oleh amigdala menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dampak dari sesuatu yang menyenangkan di amigdala, basal ganglia, ada perangkat basal ganglia punya standar untuk bahagia. Ternyata bahagianya itu memenuhi standar yang ada di basal ganglia, menyebabkan dopaminnya keluar.
Sehingga anak kalau nyembunyiin sepatunya teman, wih gairahnya luar biasa Pak, seneng banget. Oke, lihat tuh. Ada juga, dok anakku itu kalau nggak ada tamu bagus sekali di rumah. Begitu ada tamu, dia langsung naik di sofa, naik di teralis jendela dan seterusnya, diomelin, turun, lengah sebentar, naik lagi di sofa. Gitu. Karena apa? Dia kurang perhatian. Ya, ini kebutuhan sirkuit reward. Di dalam otak itu ada dua sirkuit besar. Satu namanya sirkuit papes yang fungsinya untuk bagaimana Anda mengajar anak-anak sedemikian rupa sehingga anak-anak mudah menghafal. Itu kuncinya ada di sirkuit reward, sirkuit papes. Terus ada satu anak yang sirkuit reward, dia senantiasa bisa memunculkan rasa keingintahuan, rasa penasaran, ya gitu ya. Maka salah satu yang harus kita stimulus adalah kita memberikan perhatian. Jangan begini, jus 1 nak, tak belikin sepatu roda, oke. Jus 2, nanti beli apalagi gitu ya. Terus anaknya bilang ini sudah mulai masuk jus 5. Jus 5 beli ini ada syarat-syaratnya. Jadi orang tua jadi bingung gitu. Ya. Jangan masuk di sirkuit itu. Jangan masuk dengan cara begitu. Masuklah dengan cara perhatian. Ya. Perhatian. Hati-hati dengan perhatian toksik. Bu, hati-hati dengan perhatian toksik. Ini banyak dari mama biasanya. Mulut nggak karu-karuan, ini perhatian juga. Ya, ada anak itu, ya, ada anak itu seneng sekali kalau diomelin, karena mamanya suka ngomel sama dia. Anakku itu kok sukanya kok diomelin kayak gini, ya. Setelah saya tanya anaknya, aku tuh seneng kalau mama ngomel, dok. Itu anak kelas 4 itu. Secara neuroscience bisa dijawab. Ya, karena mamanya nggak pernah memberikan perhatian yang lain, yang cara memberikan perhatian kalau dengan omelan. Itu terjadi dalam diri saya. Ya, suatu ketika saya begitu. Ini anak kalau diajak ngomong biasa kok nggak nyodok gitu. Baru ngomongnya lebih keras, baru nyodok gitu. Baru berdampak. Ternyata saya membuat riset gini ya. Saya membuat riset kepada pribadi saya, ada 2 papan, yang satu saya cat warna putih, yang satu saya cat warna merah. Plus pakunya, yang papan warna merah saya cat warna merah, yang warna putih saya cat warna putih. Oke? Ketika saya memberikan perhatian anak dengan cara ngomel, dengan cara melototan mata, maka saya ngambil paku warna merah, saya pakukan di papan warna merah, dok. Ketika saya memberikan perhatian pada anak saya dengan perhatian yang bagus, mas, sisirannya bagus ya, gitu ya. Saya ngambil paku warna putih, saya tetapkan di papan warna putih, dok. 2 minggu, ternyata antara paku merah sama paku putih banyak sekali di paku merah. Oke. Nah, jadi anak-anak saya ternyata lama-lama, ya, lama-lama sirkuit reward itu modelnya seperti ini, Pak. Pertama kali orang menipu pasti gelisah, tapi lama-lama biasa, karena sirkuit rewardnya bekerja menyamankan kondisi itu. Nah, kalau anak-anak sering Anda omelin terus, lama-lama omelan itu yang dirindukan, ya, omelan itu yang dirindukan oleh anak. Jadi hati-hati, jangan-jangan Anda anak itu jangan-jangan dirindukan, ya gitu ya. Guru juga gitu. Ada guru yang suka ngomel, teringat betul-betul. Tapi sayang, guru yang suka ngomel itu ternyata datanya cepat mati. Sayang gini, ya. Diingat tapi betul itu, ya. Betul. Ternyata ya terlepas dari kehendak Allah lah itu ya. Statistiknya begitu. Karena kalau ngomel itu kan stres ya gitu ya. Ini risetnya betul ini. Ada sel, teman-teman, ada sel diberikan gula dengan waktu tertentu, diberikan gula. Ada sel diberikan kolesterol,
dalam waktu tertentu. Ada sel diberikan asam urat ya, purin diberikan. Ada sel yang diberikan stresor. Oke. Dalam satu satuan waktu ternyata yang mati lebih dulu yang stresor. Ya, jadi teman-teman mengasuh anak happy aja, nggak usah pakai stres-stresan. Oke ya, saya bisa milih nih orang yang sering stres seperti apa nampak di wajahnya. Ya karena emosi tadi belum bahas ya, melihat emosi seseorang itu ada di wajah sini, ya ada wajah sini. Ya, orang yang kehidupannya mudah stres itu ya orang yang kehidupannya stres banget ya, pernah dia memasuki kehidupan stres ya, itu kortisolnya mengendap di sela-sela batasan otot-otot wajah seperti saya ini mas ya, nggak bisa hilang ini mas ya, kecuali operasi wajah. Saya memang dalam kehidupan pernah melalui satu era memang kortisolnya banyak sekali ya, stres. Cuma saya cukup bangga, saya ternyata orang yang tangguh ternyata, gitu ya. Ya itu apologi ya, gitu ya. Jadi teman-teman jangan terutama perempuan nampak sekali begini nih. Biar pakai bedak 1 meter bu nggak hilang, gitu ya. Ya harus senyum 2 cm kanan 2 cm kiri ya. Otot mulut itu harus dilatih, Bun. Otot pipi harus dilatih, otot hidung harus dilatih, otot mata harus dilatih. Nah itu baru jos. Tapi di otot mata ini ada otot bagian dalam mata, orbicularis oculi internal, ya, yang membuat wanita yang jago menipu, minta maaf ya, yang pintar menipu itu bukan laki-laki pak, perempuan pak, yang jago menipu ini, itu minta maaf, faktanya begitu, karena rekayasa itu ada ya. Perempuan pintar sekali menipu, tapi kalau ketemu laki-laki yang luar biasa, dia nggak bisa menipu. Karena ada kontraksi otot bagian dalam di mata sini, yang otot bagian dalam, dia kalau ngomong A harusnya B, otot itu berkontraksi, krik gitu. Nipu ini bu, gitu ya. Ya nipu-nipu mungkin nipu baik lah gitu ya, bukan nipu jelek kan gitu ya. Sama ya, termasuk orang tua perempuan. Pernah mendengar kisahnya Umar bin Khattab ya, yang memasak batu karena anaknya sakit kelaparan, anaknya percaya ada sama Bu kan gitu kan, senak pada klotok. Itu karena pinternya ibu merekayasa, bapak susah merekayasa. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau bapak poligami apa jangan khawatir, karena dia nggak bisa menipu, gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan pertanyaannya ya. So bagaimana cara melatih anak-anak? Berikan perhatian, Pak. Cara memberikan perhatian, ya, temukan kehebatan anak setiap hari, kelebihan anak setiap hari, apapun itu, ya. Sholat tepat waktu, oh hebat nak kau. Saat itu Anda nyampaikan, nak terima kasih, sholatnya tepat waktu, jos banget kau, diuyak-uyak kepalanya, ya, sisirannya rapi, gitu ya. Kalau dia salah cukup 1 atau 2 kali aja disampaikan, nah ini salah, ya, jangan banyak, jangan diungkit-ungkit terus salahnya itu, ya, 1-2 kali aja, sampai pastikan anak mengerti. Ini untuk anak-anak yang sudah lewat 7 tahun ya Pak, 6 tahun 7 tahun ya. Kalau anak-anak yang di bawah itu berikan contoh ya, berikan contoh. Kalau anak seperti itu Anda bisa duduk coaching, duduk berhadapan ya, keep your eyes contact, tatap matanya dia. Ya. Anda senyum 2 cm kanan dan 2 cm kanan 2 cm kiri. Tatapan mata Anda itu 1 2 3. Nih. Ya. Tatapannya di sini, sambil senyum 2 cm kanan 2 cm kiri, biar nyaman. Ya, jangan 1 2 3, jangan di sini, jangan di sini. Jangan 1 2 3, jangan di sini. Ini tajam ini. Oke, 1 2 3. Senyum 2 cm
2 cm kanan kiri, Anda duduk, Anda pastikan anak paham atas kesalahan itu. Anak saya besar banyak di Manado. Manado itu kalau memaki ya rata-rata Surabaya memaki ya ngomong memaki kan gitu. Kalau di Manado banyak ngomong hewannya, ya anjing, babi, gitu ya. Ya di masing-masing daerah pasti ada. Ya anak saya keluarga di Manado bukan Muslim saja, tapi ada Kristen, ada Katolik, gitu ya. Jadi relatif ini. Tiba-tiba pas saya lagi duduk di ruang keluarga gitu, anak saya yang paling kecil itu, ya masuk rumah langsung ngomel sambil memaki, babi dia gini gitu. Terus dia tahu Pak, tahu saya di situ sama istri, dia langsung terdiam, langsung Mas sini Mas, dia wajahnya ketakutan. Tapi saya senyum 2 cm kanan, 2 cm kiri, pandangan 1, 2, 3. Ya, dia agak ketakutan sampai langsung tak suruh duduk, saya sambil duduk gitu ya. Tadi namanya Mas Fauzan. Mas Fauzan ngomong apa gitu ya. Dia menyampaikan iya salah gini. Dia langsung ngomong, salah saya, minta maaf ya gini. Terus saya bilang, bukankah ayah dan ibu nggak pernah ngomong itu? Saya jawabnya, dia saksikan, iya ya, ayah dan ibu nggak pernah menyampaikan kata-kata itu sekalipun, gitu ya, nggak pernah. Cuma begitu tok Pak, ya sudah. Sekarang bermain lagi, cuma begitu tok sampai sekarang sudah nggak pernah memaki lagi. Itu begitu kuatnya itu, contoh orang tua, bonding orang tua, ya. Usahakan anak-anak sudah besar sekalipun ya tetap ada bonding ya sama itu. Anak saya yang paling besar itu yang sudah punya anak ya gitu, kalau lama seperti ini nggak ketemu gitu, begitu ketemu saya duduk di lantai langsung dia doprok Pak, prok gitu Pak, langsung doprok, barang 2-3 menit sudah langsung berdiri, kangen ya, sudah selesai dah. Jadi kita usahakan biar anak-anak itu besar bondingnya tetap ada. Ya kadang-kadang gerejekan sih ya, tapi jangan sampai jadi gerojokan gitu ya. Biasa aja gitu ya. Jadi berikan perhatian yang bagus-bagus Pak, diberikan terus ya. Dan betul-betul terus tadi ditambah lagi ya. Kalau yang prestasinya itu sedikit menonjol, jenengan rekam itu menjadi sebuah championnya ya. Championnya berikan itu. Anak-anak nggak butuh hadiah mobil dan seterusnya. Anak hanya butuh pengakuan dan penghargaan. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan pengakuan? Ya. Anda lihat usaha anak itu, lihat misalnya pas belajar dia usahanya luar biasa. Anda lihat anak belajarnya seperti apa, perusahanya seperti apa, Anda rekam dengan baik gitu ya. Anda rekam dengan baik. Nanti pas makan bersama, ini teman-teman biasakan makan bersama ya. Makan bersama itu otak jadi sehat. Makan bareng. Ya, saya biasakan pasti ada kalau di rumah ada sesi makan bareng ya. Pas makan bareng itu ya, terutama pada saat anak dulu masih lengkap ya gitu ya. Masih lengkap di sana gitu ya. Sekarang udah pisah-pisah kan gitu. Saya berikan penghargaan dia dengan statement. Mas, terima kasih. Upaya belajarnya luar biasa. Dan kadang-kadang saya sampaikan di teman-temannya, pas ada saya sampaikan, Mas terima kasih atas usahanya gini-gini. Dan dia bangga. Dia bangga itu apa? Dia damai, dia bahagia. Hal itu diriset oleh Lisa Elliot. Kondisi seperti itu diriset oleh Lisa Elliot. Ternyata pada saat statement Anda keluarkan itu, hormon bahagianya anak keluar semua. Dopamin, endorfin, serotonin, ya, oksitosin itu keluar semua. Membuat anak di otak itu didominasi oleh hormon-hormon bahagia. Yang pada gilirannya ketika dia akan melakukan decision making sesuatu, yang nongol dikit ada, yang nongol duluan adalah hormon bahagia, bukan hormon stres,
seperti glukokortikoid dan turunannya, ya kortisol dan seterusnya, ya, sehingga tampilannya itu akan tampilannya bahagia, menjadi pribadi bahagia, dan kelak dia akan pasti berprestasi, ya. Kalau tadi itu parenting banyak berkaitan dengan ibu-ibu. Nah, bapak-bapaknya itu belum kesentuh sama sekali. Bagaimana sih Dokter Amir peran bapak atau ayah ya dalam parenting itu sangat urgent nggak sih? Iya, betul sekali. Terus kalau nggak ada peran dari bapak itu nanti dampaknya apa? Lah kalau bapaknya berperan nanti kayak gimana? Lah seperti itu. Itu yang mungkin yang terakhir untuk penutupan dari Dokter Amir. Menarik. Peran ayah sama ibu itu peran ayah ya itu sangat signifikan ketika anak lagi proses tumbuh dan berkembang. Ya. Khususnya ketika anak usia 7 tahun, 8 tahun ya, di mana hormon-hormon seksual sedang tumbuh pesat di situ. Ya. Maka di usia itu bapak-bapak kalau putranya itu laki-laki harus dampingi anak, harus lebih dekat dengan anak di usia itu. Karena anak bisa mulai bermain kemaluannya gitu ya. Anak gesek-gesekkan kemaluannya gitu ya. Pas toilet training, pas di kamar mandi Anda bisa dampingin ya. Ini fungsinya ini. Ini kalau digesek-gesekkan, kalau tersumbat nanti kakak susah ini buang ke air kecilnya. Dipahami seperti itu ya. Sehingga dengan cara begitu anak laki-laki itu akan mudah terbuka pada ayahnya. Pada ibunya mah hampir dipastikan pasti terbuka sama ibunya, tapi kalau sama bapaknya kurang terbuka. Ya padahal banyak solusi-solusi laki-laki yang diselesaikan oleh bapaknya karena sama model kan gitu kan, tinggal sama. Terus yang kedua, apakah nggak ada peran ibunya? Peran ibunya penting juga. Nanti pada saat sudah masuk di usia sekitar masuk di 12 tahun gitu ya, ibunya harus juga berperan. Ibunya bisa lebih dekat sebelum kalau usia 7 tahun kan bapaknya yang lebih dominan dekat sama anak. Kalau nanti sudah masuk ke 12 tahun ibunya juga harus lebih mendekat biar anak laki-laki itu bisa memiliki peran yang bagus ya. Kalau konteksnya neuroscience ya, ibu-ibu itu memang jadi madrasahnya anak-anak ya, tapi tidak menutup perannya ayah, karena peran ayah itu sangat seperti saya ya. Saya ayah yang galak saya itu ya, tetap masih menancap sini ayah saya luar biasa ya. Salah satunya yang luar biasa, ayah saya itu di bidang pendidikan ya. Jadi ayah saya ngomong, ayah nggak menurunkan warisan, tapi yang ayah turunkan warisan ilmu kan gitu ya. Pokoknya sekuat mungkin harus anak-anak harus sekolah tinggi gitu ya. Nah itu saya tiru ya. Saya mematok anak-anak saya akan biayai dengan segala segala kemampuan saya hingga anak-anak saya di S2 itu saya biayai. Lewat itu ongkos sendiri ya, dan itu inspirasinya dari seorang ayah. Terus kemudian ayah memiliki kemampuan kreativitas ya. Ayah memiliki otak kreatifnya, ayah itu luar biasa kalau diasah ya. Kalau ibu otak emosinya luar biasa kalau diasah ya, ayah memiliki kemampuan decision making yang luar biasa. Jadi ketika anak kerja bareng sama ayah gitu ya, ini gimana mau cabut, saya punya pengalaman ayah itu bagaimana cara menyabut paku ya, dengan petik yang tangannya itu pendek gitu ya. Akhirnya petik itu disambungkan gitu, saya diberikan teknik oleh ayah ya, terus kemudian pakai tangan yang agak panjang gitu sehingga paku yang dempet itu bisa diungkit. Itu inspirasinya dari ayah gitu ya. Berani mengambil keputusan ya.
berani mengambil keputusan, itu termasuk latihannya juga dari ayah. Maka ayah perannya jangan sampai ditinggalkan ya, terutama peran memilih, memutuskan, peran merencanakan ya. Kalau ibu-ibu ya, karena efek dari subkortikal yang tebal, kadang-kadang mengambil keputusannya itu yes no, no yes, yes no, kan gitu kan. Kalau bapak lebih yes gitu. Maka termasuk kasus bunuh diri, gantung diri itu yang paling banyak bapak-bapak. Ya, ibu-ibu kurang ya, karena decision makingnya cepat. Kayak gitu. Itu yang secara umum ya, teman-teman. Kalau tentang peran ayah, saya pikir berbagai kajian-kajian parenting yang lainnya saya setuju itu ya, teman-teman bisa belajar juga dari sisi yang lain ya, dari parenting yang lain gitu ya. Yang jelas pesan saya, bonding teman-teman ya, rasa dekat secara emosional antara ayah dan anak jangan sampai luntur ya. Ini harus dipertahankan. Saya sesibuk apapun, anak-anak sesibuk apapun ya, minimal WA, apa kabar, posisi, kadang-kadang gitu aja, aman gitu ya. Sekarang ini ya Manado banjir ya, waduh, padahal hari Minggu saya mau ke Manado, ternyata banjir Manado ya, banjir bandang di Manado. Oke, secara umum gitu ya pertanyaan. Sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya, masuk aja ya di WA saya tadi bisa, tapi nanti jawabnya di IG Live ya, IG Live di Neuro Parenting setiap Rabu malam. Semoga bermanfaat ya teman-teman, bisa belajar terus, dan teman-teman para orang tua harus belajar terus ya. Bekal untuk menjadi orang tua yang baik, saya sediakan sekolah neuroparenting. Monggo kalau belajar bareng ya, monggo belajar bareng dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf segala khilaf dan salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.